Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Dan kembali lagi ke mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kita lanjutan sebelumnya, yang mana kita mempelajari tentang konstruktor dan metode. Ya. Jadi, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode, ada beberapa metode khusus, ya, ada setup dan getter. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konstruktor. Nah, di mana konstruktor tersebut juga nanti ada konstruktor parameter dan non parameter. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, di sini nanti Bapak akan jelaskan secara singkat dan bagi siswa di sana ya, nanti bagi ada yang ingin ditanyakan, silakan kita bisa gunakan forum diskusi yaitu di aplikasi Google. Jadi selama beberapa menit depan silakan boleh diperhatikan, kemudian disaksikan bersama bahasannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan dibuat catatan dan kita akan diskusikan di dalam. Oke, langsung saja di sini akan Bapak share screen. Oke, baik. Oke, Bapak rasa tampak ya? Tampak. Oke, kita akan lanjut ke mata kuliah kita yaitu PBO ya, atau sebenarnya OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konstruktor. Jadi apa sih dasar dari konstruktor tersebut dan bagaimana cara penerapan penulisan konstruktor tersebut di dalam pemrograman, khususnya di pemrograman Java. Dan nanti kita akan bedah juga di mana ada konstruktor parameter dan non parameter. Apa saja perbedaan? Yang pertama yang mesti mahasiswa pahami adalah konstruktor itu merupakan inisialisasi. Jadi maksudnya adalah sebagai perannya untuk memberikan inisial atau nilai dalam pembentukan sebuah objek. Nah, dimana kita sebelumnya juga sudah pernah belajar bagaimana kita menentukan sebuah objek dan kelas yang telah kita buat. Oke, lalu pengertian dan fungsi utamanya itu apa, Pak? Yang pertama, apa sih itu konstruktor ya? Yang pertama itu adalah konstruktor itu adalah metode khusus. Jadi, di mana di dalam sebuah kelas yang akan digunakan untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai. Misalkan ada nama, ada AD, kemudian ada NIK, berarti ada nomor NIK-nya. Kemudian ada misalkan warna kulit, nanti warna kulitnya apa. Jadi, nah itu nanti kita akan gunakan di dalam sebuah objek yang telah kita buat. Nah, tujuan utamanya apa? Ya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap objek itu berada dalam keadaan yang valid. Jadi, valid itu maksudnya adalah benar-benar sah dan bisa dapat digunakan segera setelah keyword new-nya telah kita panggil. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang objek, bagaimana kita memanggil sebuah objek menggunakan kata kunci. Dan kita juga akan lihat nanti apa sih bedanya dengan root, Pak ya. Kita akan bisa. Nah, lalu apa saja karakteristiknya? Yang pertama itu adalah sebagai identitas. Jadi konstruktor tersebut itu digunakan sebagai identitas. Dari apa saja? Maksudnya identitasnya adalah namanya, ya, nama konstruktor tersebut itu harus sama persis dengan nama sebuah kelasnya. Nah, lalu ada karakteristik yang kedua yaitu tanpa return. Return itu maksudnya tidak mengembalikan nilai. Ya, jadi bahkan bukan point. Nah, kan misalkan kita menjalankan sebuah aplikasi Shopee, nanti ada notif ya, kita buatkan metode yang misalkan menampilkan informasi promo. Nah, jadi dia tidak mengembalikan nilai, hanya menampilkan informasi promo tersebut setelah didapatkan oleh pengguna. Lalu bagaimana karakter yang ketiga, yaitu adalah bersifat otomatis. Ini apa? Jadi dipanggil secara otomatis dan saat objek itu telah dibuat dengan kata kunci. Lalu apa bedanya, Pak? Konstruktor dan metode. Yang pertama itu ada dari sisi aspeknya, ya, aspek tujuan.
lalu ada nama, kemudian ada tipe kembaliannya tadi, dan cara pemanggilannya. Nah, untuk konstruktor, itu tujuannya adalah untuk menginisialisasi objek baru. Nah, sedangkan kalau metode apa? Metode itu adalah sebuah perilakunya. Jadi, dari operasi-operasi tertentu yang sudah kita. Lalu apa? Untuk dari segi penamaan, penamaan wajib sama dengan nama sebuah kelasnya. Sedangkan kalau metode itu bebas. Nah, jadi tampak ya bedanya ya. Misalkan metode hidupkan laptop, matikan laptop, kemudian hidupkan motor, ya, jalan, maju, gitu. Sedangkan kalau untuk konstruktor itu otomatis pasti namanya wajib sama dengan nama kelas yang sudah dipakai. Lalu untuk tipe kembaliannya dia tidak ada, sedangkan kalau metode terus ada. Jadi ada tipe data void, ya. Pemanggilannya otomatis dari sistem. Nah, sedangkan kalau metode itu dilakukan manual oleh si programmernya. Jadi saat kita membuat sebuah coding gitu ya, itu akan kita panggil secara disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan kalau untuk di konstruktor, itu dia otomatis ya. Nah, kita buat sebuah konstruktor, maka nanti konstruktor tersebut akan dipanggil secara sistem. Oke, lalu contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan kita gunakan kata kunci new, ya. Mahasiswa kelasnya dari kelas mahasiswa, objeknya MAHS gitu ya. Kemudian new dari sebuah kelasnya mahasiswa. Nah, nilainya apa? Nah, jadi di dalam mahasiswa itu nanti kan ada nama, ada juga NIM gitu ya. Jadi sebaris ini disebut dengan konstruktor tadi. Ya. Jadi fungsinya juga untuk apa? Jadi fungsinya adalah untuk mengalokasikan di dalam sebuah memorinya. Jadi dengan saat kita menjalankan sebuah konstruktor otomatis itu memori di dalam sistem atau laptop kita gitu itu akan langsung digunakan oleh konstruktor tersebut. Lalu apalagi? Contohnya adalah eksekusi di dalam memori. Jadi nanti di Java itu akan menciptakan sebuah ruang objek baru ya dari memori yang sudah ada. Nah, ini contohnya juga penggunaan kata kunci disk. Nah, kemarin kita juga udah belajar tentang kata kunci disk. Apa sih kunci disk ya? Fungsinya untuk apa? Oke, lalu bagaimana akses modifiernya ya? Jadi apakah dia harus sifatnya public gitu ya? Nah, kan kemarin kan kita bahas tentang setter dan getter itu pada umumnya digunakan sifatnya adalah private. Ya, sedangkan kalau untuk konstruktor ya itu dia bebas ya. Jadi modifiernya bisa apa saja. Contohnya kita gunakan modifier public, protected, kemudian default dan privat ya. Jadi di semua sifat itu nanti bisa kita gunakan untuk memanggil konstruktor tersebut. Nah, sedangkan kalau untuk setter dan getter kan kita gunakan di private. Oke, ada namanya konstruktor parameter dan non parameter. Nah, ya, nanti kita akan lihat contohnya. Nanti akan buka lihat contohnya. Bagaimana contoh sebuah konstruktor yang menggunakan parameter atau secara default, bagaimana juga yang menggunakan tanpa parameter. Nah, kalau untuk tanpa parameter, ya berarti dia nanti ada isi nilainya. Nah, kalau untuk konstruktor yang default, itu disebut dengan tanpa parameter. Harus ingat bahwa konstruktor yang default, yang bawaan dari sistem itu disebut tanpa parameter. Kemudian, untuk konstruktor yang berparameter, berarti dia akan mempunyai nilai. Dan juga nanti akan diberikan dengan ciri khas dan kata kunci disk. Ya. Nanti di awal sebelum kita tentukan terlebih dahulu parameter daripada konstruktornya, nanti kita buat dulu konstruktor dengan kata kunci disk. Contohnya misalkan string nama, integer usia, lalu ada disk nama, ada disk usia. Seperti sebelumnya Bapak sampaikan bahwa apa sih fungsi kata kunci disk? Ya. Jadi kata kunci disk ini adalah fungsinya untuk membedakan inisialisasi. Jadi agar apa? Agar tidak tertukar, gitu ya. Jadi masing-masing peran ini mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Oke, kita akan lihat ya, kita akan lihat dari sisi coding. Oke, kita pakai source ini kembali. Kita lihat dulu.
PPT-nya. Oke, benar tadi. Ya, ini contohnya ya. Yang pertama, ini bisa nggak dibesarkan? Oke, nah, contohnya kita punya kelas mahasiswa. Nah, lalu kita akan memberikan konstruktornya. Bagaimana cara penerapannya apa? Pertama, kita berikan inisialisasinya terlebih dahulu di dalam sebuah objeknya. Contohnya, misalkan ini ada kelas mahasiswa, kita beri isi nama dan usia. Lalu, apa saja? Lalu di sini kita tentukan terlebih dahulu. Ya, kita gunakan di dalam nama tadi apa? Ada string, ada tanya, ada integer. Nah, baris yang ini adalah baris dari penerapan sebuah konstruktor. Ya. Lalu bagaimana kita cara panggilnya? Cara memanggil konstruktornya itu ada di kelas objek. Nah, tadi kita udah tentukan terlebih dahulu. Jadi ada di dalam kelas mahasiswa itu ada nama dan usia. Lalu bagaimana kita panggil? Lalu kita panggil itu di dalam objek. Kelasnya mahasiswa sudah otomatis nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Lalu kita gunakan panggil nama objeknya, objek barunya apa. Lalu kita gunakan kata kunci new dan kita tambahkan kata kelasnya yang sudah kita buat. Nah, disinilah Gibran usia 20. Itu maksudnya adalah dia sudah terinisialisasi dari konstruktornya. Lalu apa yang terjadi? Nah, maka nanti kita tinggal panggil saja dengan kata kunci this. Ya. Oke. Lanjut, tujuan utamanya tadi sudah Bapak jelaskan juga. Kemudian untuk jenis modifiernya tadi ada 4 ya. Artinya yang pertama bisa menggunakan kata kunci public, protected, default, atau private. Untuk di setter dan getter itu kita gunakan private. Jadi untuk khusus di konstruktor itu dia bisa menggunakan beberapa modifier yang ada di dalam Java. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah contoh dari kelas person tanpa parameter. Nah, yang apa, Anda ini otomatis default ya. Default itu maksudnya dia secara otomatis dibuat. Nah, gitu ya. Ini adalah person yang tanpa parameter. Cara memanggilnya dia tidak ada nilainya itu otomatis. Tapi bagaimana kalau misalkan dengan yang konstruktor yang berparameter? Nah, di sini kita nampak bedanya ya. Seperti yang nama mahasiswa tadi Gibran itu adalah yang person parameter. Nanti kita tentukan terlebih dahulu tipe datanya, kemudian nilainya, nama, usia. Kita panggil ya menggunakan objek yang sudah kita buat. Oke, sederhananya seperti ini. Oke, apa sih bedanya Pak konstruktor ya dan fruit ya? Kalau kita sama-sama Pak kan bisa saja kita panggil datanya. Ya, beda, tentu beda. Kalau kita analogikan, yang pertama, konstruktor itu adalah sebagai contoh misalkan di dalam sebuah pabrik, ya, itu di dalam pabrik itu ada sasis, ya, tahu ya sama-sama kita itu ada sasis, kemudian ada mesinnya, ada roda. Nah, saat pertama kali itu disatukan, ya, menjadi sebuah mobil baru yang utuh di dalam sebuah pabrik itu adalah konstruktor. Jadi mobil baru baru saja lahir dari sebuah pabrik. Nah, bagaimana kalau bedanya dengan code? Ya, kita sama-sama tahu code ya. Create, read, update, dan delete. Jadi bedanya adalah, jadi si pihak dealer ini bisa memasukkan mobil ke daftar stok, tambah data, edit data, dan membedakannya adalah prosesnya sudah sampai ke proses database. Itu ya. Nah, analoginya seperti ini. Jangan sampai tertukar. Yang pertama, kita bicara tentang konstruktor, berarti kita bicara tentang bagaimana menghidupkan objek dari kelas mahasiswa tersebut, ya. Sedangkan kalau di code, berarti bagaimana data mahasiswa yang sudah kita buat itu ya tersimpan ke dalam database. Dapat dibaca di website, diedit. Jadi nampak bedanya tuh, ya. Jadi jangan sampai tertukar ya antara uh, code dan konstruktor tadi. Gitu ya. Jadi kalau untuk dari sisi konstruktor itu adalah proses pertama inisial di awal. Ya. Tapi kalau untuk code itu sudah sampai ke proses database di dalam sebuah program.
Baik, Bapak rasa sampai di sini materi pembahasan kita. Nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas kembali dan kita diskusi kembali dan kita akan contohkan bagaimana penerapan codingnya gitu ya. Jadi agar rekan semua tahu nanti oh ternyata seperti di konstruktor ada konstruktor parameter dan lain-lain dan bagaimana penerapannya di dalam sebuah aplikasi khususnya di mata kuliah yang kita pelajari yaitu di mata kuliah. Oke, Bapak rasa cukup bagi rekan-rekan semua. Silakan nanti jika ada yang ditanyakan boleh didiskusikan di dalam grup band, khususnya di dalam grup. Oke, kalau begitu Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.